Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, khususnya ibu-ibu dan wanita kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, hadirin dimanapun Anda berada. Perintah puasa yang Allah tunjukkan kepada kita selaku umat Muhammad juga Allah ajarkan terhadap umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad. Sebagaimana Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian yaitu perintah puasa sebagaimana aku wajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah puasa yang kita jalani pada saat ini, misalnya di bulan Ramadan ini, juga dijalankan oleh umat-umat yang lain di luar agama Islam. Seperti teman-teman kita yang dari Buddha misalnya, mereka pun berpuasa dengan istilah upasato selama 14 hari. Begitupun teman-teman kita yang beragama Katolik misalnya, ada istilah puasa prapaskah selama 40 hari. Umat Hindu misalnya, mereka berpuasa dengan istilah upawasa, dan juga mungkin umat-umat yang lain yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya dengan tujuan yang sama, melatih diri kita untuk lebih bersabar, disiplin, ikhlas, seraya menggapai cinta Tuhan. Ada 5 hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama yaitu hikmah orang yang sedang melaksanakan puasa bisa menahan hawa nafsunya. Tidaklah mudah bagi seseorang melaksanakan perintah puasa dari pagi menjelang malam, tatkala semua itu tidak dilandasi dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Tak mudah tentunya bagi sepasang suami istri, terutama yang mereka dalam kategori LDL, sering berjauhan, untuk menahan hawa nafsunya di siang hari, melaksanakan perintah puasa, tatkala itu tidak dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Begitupun anak-anak kita dan generasi kita. Mereka tidak mudah melaksanakan puasa, menahan nafsunya untuk mencegah dari makan dan minum dan juga mungkin yang lainnya, tatkala itu tidak kita landasi dan kita tarbiyahkan di rumah kita sebagai orang tua. Yang kedua, hikmah puasa selain bisa menahan hawa nafsu, juga bisa mentarbiyah kita, mengedukasi diri kita untuk hidup sederhana dalam kemewahan atau sederhana dalam keadaan yang serba ada. Ini perlu digarisbawahi. Sederhana dalam keadaan yang serba ada dan kemewahan, dengan sederhana karena memang apa adanya. Misalnya kita emak-emak ya, ibu-ibu ini, kalau di luar Ramadan misalnya tidak ada masakan yang di situ harus ada es campur, harus ada kolak durian, kolak ketela dan lain sebagainya, tapi tatkala Ramadan tiba, yang yang diajarkan hikmah yang ada di dalamnya yaitu hidup sederhana, apakah kita selaku seorang ibu, seorang istri bisa menyederhanakan masakan kita di rumah? Survei membuktikan justru di bulan Ramadan ini, dengan niat apapun itu, misalnya untuk membahagiakan anak dan mungkin suami, pasangan kita tercinta, atau memuliakan Ramadan dengan adanya sekian masakan yang dihidangkan yang seakan-akan akan kita makan semua ketika siang hari. Nah, konsep sederhana ini harus bisa kita mentarbiyah diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita sekelilingnya. Bagaimana Ramadan yang kita lakukan pada saat ini untuk
mendidik kita hidup sederhana dalam kemewahan dan serba ada. Yang ketiga, hikmah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentunya untuk kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun psikis. Fisik misalnya, secara medis, orang yang melaksanakan puasa, dia secara tidak langsung telah melakukan pengeluaran racun-racun yang ada dalam tubuhnya yang disebut dengan detoksinasi. Psikis misalnya, orang yang sedang melaksanakan puasa, dia cenderung akan mengalami ketentraman batin, kebahagiaan karena sudah menghindari nafsu-nafsu yang selama ini menggodanya. Hikmah yang keempat dalam melaksanakan ibadah bulan puasa pada saat ini adalah bisa menambah ibadah kita, baik itu ibadah yang berhubungan dengan Allah ataupun ghairullah. Ibadah yang berhubungan dengan Allah misalnya, ketika di luar Ramadan kita tidak bisa disiplin dengan qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya di malam hari. Tapi Ramadan ini mengajarkan kita bersama keluarga kecil kita misalnya, bagaimana kita bisa qiyamul lail, bangun lebih awal sebelum melaksanakan ibadah makan sahur. Setelah sahur, kalau biasanya mungkin anak-anak kita bangunnya cenderung kesiangan, tapi karena mereka melaksanakan ibadah makan sahur, mereka bisa melanjutkan waktunya bersama-sama dengan kita sebagai orang tua untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Atau mungkin seperti sholat sunat tarawih misalnya. Sholat sunat tarawih itu tidak bisa kita jumpai di luar Ramadan. Oleh sebab itu, Ramadan kali ini hendaklah bisa mengedukasi kita, mentarbiyah kita bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah yang berhubungan dengan Allah ataupun ghairullah, selain Allah. Pintu kerahmat, pintu keberkahan, pintu ampunan dibuka untuk kita umat Muhammad yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, berderma, membuka hati kita, mengetuk hati kita untuk membuka diri lebih berempati terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga dan tetangga yang tidak punya. Yang kelima, hikmah dari perjalanan ibadah puasa yang kita lakukan di Ramadan kali ini bisa menyempurnakan keutamaan dan keistimewaan kita selaku umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 hikmah yang ada di dalamnya, bagaimana ritual ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan kali ini bisa menjadi sebuah kebiasaan bagi kita di luar Ramadan nanti, pasca Ramadan nanti, kita juga menjadi insan-insan yang sempurna dalam menyempurnakan ibadah kita, baik itu yang berhubungan dengan Allah atau ghairullah, sehingga predikat manusia yang sempurna di mata Allah dan juga di mata Rasulullah Muhammad SAW kita capai. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadikan diri kita manusia yang sempurna di mata Allah, tentunya hanya mengharap ridha Allah dan juga kecintaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selamat bertemu kembali di program Taklimah kita, Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.